Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 23111011094. Secara harfiah, filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri dari dua kata, yakni philos yang berarti cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Dengan menyebut filsafat sebagai cinta akan kebijaksanaan, maka timbullah pertanyaan, apakah kebijaksanaan yang dikejar itu? Yang jelas, kebijaksanaan itu ada sangkut pautnya dengan mengerti dengan pengetahuan. Dalam artian di sini, filsafat adalah ilmu yang digunakan untuk memahami hakikat alam dan realitas dengan mengandalkan alam budi untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Selanjutnya ada objek filsafat. Filsafat juga mempunyai objek kajian yang dimana terbagi menjadi dua objek, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal filsafat yaitu sudut pandang, point of view, dari hal atau bahan tersebut dipandang menyeluruh secara umum. Menyeluruh di sini berarti bahwa filsafat dalam memandangnya dapat mencapai hakikat, mendalam, atau tidak ada satupun yang berada di luar jangkauan pembahasan filsafat. Objek formalnya adalah metode untuk memahami objek materi tersebut seperti pendekatan induktif dan deduktif. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada di mana objek filsafat tak terbatas dengan tujuan memahami hakikat, realitas, dan wujud. Selanjutnya ada cabang-cabang. Ada 3 cabang yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, ontologi. Berarti apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan atau hakikat apa yang akan dikaji mengenai suatu objek peristiwa. Sedangkan dalam kamus Oxford, ontologi ialah sebuah cabang filsafat yang berhubungan dengan inti keberadaan, baik yang berbentuk jasmani, konkret maupun rohani atau abstrak. Yang kedua, ada epistemologi. Epistemologi adalah bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode pengetahuan. Bagian filsafat ini disebut teori ilmu pengetahuan, yaitu metodologi. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau cara mendapatkan pengetahuan berdasarkan isi. Yang ketiga ada aksiologi, atau nilai kegunaan ilmu adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari hakikat yang menilai kenyataan terhadap suatu etika dan estetika, atau nilai guna dan manfaat. Selanjutnya ada kedudukan ilmu agama dan filsafat. Yang pertama, ilmu. Ilmu pengetahuan dikatakan sebagai pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan yang telah disusun secara sistematis untuk memperoleh suatu kebenaran dari suatu masalah atau objek berjalan. Yang kedua ada agama. Sistem yang mengatur tata keimanan serta kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Dengan karakteristik agama juga memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia tentang alam, manusia, dan Tuhan. Selanjutnya filsafat. Sebagai sebuah metode berpikir yang sistematis merupakan salah satu pendekatan tersendiri dalam memahami kebenaran. Dalam filsafat pun dibicarakan bagaimana keberadaan Tuhan dan juga persoalan kenabian, kedudukan, fungsi akal dan wahyu, penciptaan manusia, serta ibadah. Ada mengatakan bahwa ilmu, agama, dan filsafat memiliki hubungan, tetapi ilmu lebih bersifat empiris, filsafat lebih bersifat ide atau akal, dan agama lebih bersifat keyakinan. Setelah membahas tentang apa itu filsafat, objek, dan cabang-cabang, maka akan saya lanjutkan membahas tentang tujuan filsafat apa saja. Kira-kira keberadaan ilmu filsafat dapat membantu manusia menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang pertama, filsafat akan mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu secara multidimensi dalam artian dalam dan luas. Yang kedua, filsafat mengajarkan kepada kita untuk mengerti tentang diri sendiri dan dunia. Yang ketiga, filsafat mengasah hati dan pikiran untuk lebih kritis terhadap fenomena yang berkembang
dalam artian tidak menerima segala sesuatu tanpa mengetahui apa maksudnya. Yang keempat, filsafat dapat mengasah kemampuan kita dalam melakukan penalaran. Dan yang terakhir, filsafat membantu kita untuk dapat berpikir dengan lebih rasional. Dan pembahasan terakhir kita mengenai aliran mazhab filsafat. Ada beberapa aliran dalam filsafat yang diakui secara luas seperti yang pertama, filsafat realisme, sebuah aliran yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Menurut aliran ini, ia mempermasalahkan objek pengetahuan manusia, di mana realisme memandang bahwa objek pengetahuan yang diyakini oleh manusia berada di luar manusia itu sendiri. Yang kedua, ada filsafat eksistensialisme. Aliran ini berpangkal dari realitas yang ada dan manusia itu memiliki hubungan dengan keberadaannya dan bertanggung jawab atas keberadaan tersebut. Mereka berpendapat bahwa keberadaan manusia hanya dapat dipahami melalui pengalaman individu dan pilihan yang dibuat oleh individu. Yang ketiga, ada filsafat positifisme. Aliran ini mencoba untuk menerapkan metode ilmiah yang ketat dalam filsafat. Mereka berpendapat bahwa apa yang dapat diamati dan diukur secara objektif yang dapat dianggap sebagai kebenaran yang valid. Yang keempat, filsafat pragmatisme. Aliran ini menekankan pada pentingnya tindakan dan akibatnya. Mereka berpendapat bahwa kebenaran dapat ditemukan melalui pengujian dalam praktek, dan bahwa nilai-nilai harus berguna dan relevan bagi kehidupan sehari-hari. Yang kelima, filsafat fenomenologi. Aliran ini berfokus pada pengalaman dan persepsi subjektif. Fenomena tidak hanya bisa dirasakan oleh indera, juga dapat digapai tanpa menggunakan indera. Yang keenam, filsafat materialisme. Aliran ini mengatakan bahwa realitas dapat dijelaskan dengan materi dan energi. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu dalam alam semesta dapat direduksi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan filsafat yang terakhir yaitu filsafat idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa realitas sebenarnya adalah konsep atau ide yang berasal dari pikiran. Mereka berargumen bahwa keberadaan fisik hanyalah manifesti dari konsep dan ide yang ada di pikiran. Sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu filsafat, objek filsafat, cabang filsafat, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat, manfaat studi filsafat, dan aliran mazhab filsafat. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan, dan jika ada kurang penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.